Halo sahabat Linux Indonesia, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas mengenai implementasi SSH Reachme eh, untuk halaman phishing di jaringan internet atau over one. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu SSH Reachme, bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya ya, di mana saya menjelaskan suatu layanan port forwarding menggunakan SSH Reach.me. Karena layanan ini cukup menarik dan juga banyak fitur yang sering kita cari ya sebagai pelaku kegiatan hacking, itu sering kita cari tool-tool seperti ini atau layanan seperti ini. So kali ini saya akan membuat implementasinya dalam kegiatan phishing di jaringan internet ya, atau over one. Baik, mungkin buat teman-teman yang sudah punya akun, silahkan login dulu di halaman sshreach.me-nya. Silahkan login ke akun kalian dan buat satu user ya, atau satu klien, dimana itu mengarah ke port forwardingnya itu mengarah ke port 80 ya, karena kita akan melakukan phishing, dimana phishing itu menggunakan local web server yaitu di port 80. Nah, di sini saya menggunakan local web server, saya menggunakan Apache ya, Apache. Tentunya buat teman-teman yang belum menginstal local web server, mungkin harus menginstal dulu ya, seperti Apache, PHP dan sebagainya. Silahkan install dulu. Buat teman-teman yang belum tahu caranya, silahkan kalian tonton juga video saya di sebelumnya juga ada, saya pernah membahas mengenai penginstalan local web server ya. Baik, kalau misalnya kalian sudah menginstal local web server dan kalian sudah login, membuat klien dengan port forwarding mengarah ke port 80 seperti yang punya saya ini ya, kita bisa lihat saya kasih hostname Instagram karena kita di sini akan melakukan phishing di akun Instagram port 80. Baik, nanti kalau udah, teman-teman nanti akan dihadapkan dengan halaman seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kalian nanti download script di sini dulu, script ya, kalian download kan seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Kalian juga nanti akan memiliki yang namanya public key ya, public key kalian jangan lupa nanti disimpan di mana. Nah, kalau udah, yang perlu kalian persiapkan adalah yang pasti halaman script ya, script halaman phishingnya. Saya di sini memiliki script halaman phishing Instagram. Mungkin nanti kalian bisa download deh, saya akan taruh di deskripsi linknya. Nah, jadi isinya adalah ini. Ini adalah isinya dari halaman yang akan kita gunakan sebagai halaman phishing. Di sini sebenarnya dia menggunakan PHP ya sebagai penangkap informasi username dan passwordnya. Ini scriptnya saya ambil dari tools phishing juga sih, tools phishing yang ada saya ambil. Satu script Instagramnya saya ambil dan saya masukkan di local web server. Jadi nanti teman-teman jangan lupa untuk menyimpan scriptnya itu di dalam folder ini ya, folder file www.html, dan buat folder yang namanya Instagram. Oke, supaya rapi aja. Jadi teman-teman buat folder Instagram nanti taruh di sini ya kan, isinya taruh di sini. Kemudian nanti teman-teman kasih akses seperti ini. Kalau kalian sudah keadaan root, nggak usah tambah sudo ya, tapi kalau misalnya belum keadaan root, kalian harus pakai sudo, yaitu chmod 777 tanda bintang. Artinya kita akan memberi akses ke semua file dan folder yang ada di folder ini ya gitu. Akses itu untuk memberikan akses supaya nanti kayak PHP script ini bisa dieksekusi gitu. Nah, jadi kalau udah kalian lakukan semua hal-hal yang tadi, artinya kita sudah siap ya, sudah siap. Di sini saya menyimpan public key pub-nya dan shrich.me.py-nya saya simpan di sini ya. Nanti kemungkinan kalau kalian download script ini nggak ada file ini dan file ini, ya, nggak ada.
Baik. Nah, jadi gimana cara kerjanya? Nanti kita akan masuk ke halaman login page dari Instagram. Ketika kita masukkan username dan password, nanti akan tersimpan di username.txt. Nah, seperti itu. Kita akan jalankan SSH readme-nya dulu ya. Oh ya, sebelumnya kita akan coba dulu kalau sebelum kita aktifkan kanalnya itu kita tidak bisa mengakses halaman ini ya. Kita lihat. Ini adalah akses halaman yang akan kita gunakan nanti, yang akan kita gunakan untuk menyebar linknya ke internet pakai halaman ini. Coba kita copy, kita paste dulu. Nggak bisa kebuka ya, loading. Oke, kita stop aja. Sekarang kita akan jalankan scriptnya. Layanannya dengan perintah Python shreadme.py, kemudian disusul dengan public key.cook. Nah, untuk teman-teman yang masih belum tahu cara mendapatkan public key, nanti kalian tonton dulu video saya sebelumnya ya, dimana saya juga sudah menjelaskan untuk cara membuat public key dan cara menyimpannya seperti apa. Baik, kita enter, kita tunggu di sini. Kalau udah warna hijau atau kuning berarti udah bisa digunakan ya. Nah, ini udah hijau. Sekarang open tunnel kita on kan, kita tunggu nanti sampai warnanya jadi kuning ya. Baik, kalau sudah kuning gini kita udah bisa buka halaman kita di internet. Kita copy ini, coba kita cek di sini, kita paste, kita enter. Nah, sekarang udah login, udah masuk ke halaman login dari Instagram. Baik, di sini ada kolom atau form untuk masukkan username dan password. Nah, sekarang kita akan coba masukkan username dan password di sini ya. Mungkin tes123 dengan passwordnya tes123. Kita login, kita klik login. Nah, di sini dia akan masuk ke halaman ini lagi, tapi dengan pesan sorry your password was incorrect, please double check your password. Jadi inilah script yang saya buat sendiri ya, saya edit. Biasanya kan kalau untuk script phishing itu kita satu kali login langsung berhasil gitu ya. Kita nggak tahu kalau si korban itu memasukkan password sembarangan atau coba-coba kemungkinan akan langsung berhasil. Tapi dengan hal seperti ini, ketika dia masukkan username dan password meskipun itu benar dan akan diberikan pesan seperti ini, maka dia akan mengetikkan ulang dengan hati-hati username dan password dia gitu, sehingga meyakinkan. Takutnya nanti kan kalau kita kirim link phishing itu nanti si korban curiga dan akan masukin username dan password sembarangan. Jadi kalau kayak gini kita lebih meyakinkan korban aja sih, kalau sebenarnya ini enggak sembarangan gitu. Padahal ya ini cuman saya alihkan ke halaman lain aja. Kalau teman-teman bisa perhatikan ya, alamat yang di atas ini, kalau kita kembali, ini adalah login. Nah, kalau saya login gini, saya kasih passwordnya misalnya 123. Nah, maka akan masuk ke halaman relogin. Nah, jadi saya membuat dua halaman yang sama, tapi halaman yang relogin ini saya kasih pesan seperti ini. Nah, kalau saya masukkan lagi tes123, passwordnya 123, saya login, baru saya alihkan ke halaman ini. Sorry, this page isn't available. Dan kalau kita bisa lihat di sini, kita lihat di cut username.txt, maka password dan username sudah berhasil kita capture ya.
Jadi seperti itu kira-kira cara pengaplikasian dari SSL Resmi dan cara kerja dari halaman phishing ini. Dan banyak dari teman-teman kan biasanya kalau untuk masalah layanan port forwarding itu apakah ini sifatnya statik atau dynamic gitu ya. Karena takutnya kalau dynamic kita share link ini, kita share ke orang, takutnya nanti kalau kita off komputer atau off layanan ini nanti ketika kita hidupkan lagi dia akan berubah. Nah, tapi untuk layanan ini SSL Resmi dia nggak berubah. Meskipun saya matikan layanan ini, ya di sini saya matikan dan komputer saya juga saya matikan dan saya hidupkan kembali. Ketika saya aktifkan tunnel ini atau layanan ini, dia akan tetap berada di link di alamat dan port yang sama gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir pengen mematikan, tapi ya paling kalau misalnya teman-teman mematikan layanan ini atau komputer teman-teman, otomatis ya halaman phishing ini juga nggak akan aktif gitu ya, halaman phishingnya nggak akan aktif. Itu aja sih resikonya gitu ya. Tapi kalau selama teman-teman mau berapa kali mematikan atau merubah menonaktifkan layanan ini, nggak masalah, alamat ini nggak akan berubah selama teman-teman tidak menghapus klien ya, kliennya ini. Kalau teman-teman hapus klien ini dan kalian buat lagi, nanti akan berubah portnya ini, portnya akan berubah, halamannya sama, halaman ini sama, tapi portnya akan berubah nih. Nah itu takutnya. Jadi misalnya gini, terus gimana caranya kalau kita pengen membuat dua klien yang berbeda, misalnya satu untuk phishing, satu untuk exploit ya atau backdoor. Ya cara ngakalinnya ya teman-teman tinggal bikin dua akun yang berbeda di SSL Resmi, ya kan, buat akun yang berbeda. Nanti karena kalau untuk yang gratisan kan, akun gratisan kan kita cuma bisa buat satu klien ya, jadi nggak bisa lebih dari satu klien. Jadi ya kalian buat dua akun dan buat di masing-masing akun satu klien, dimana satu klien untuk phishing, satu klien untuk backdoor ya. Nanti ya kalian teman-teman tinggal jalankan skripnya di sini dengan jendela yang berbeda gitu. Saya rasa bisa seperti itu ya. Oke. Mungkin di sini, sampai di sini dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menjadi pengetahuan baru buat kita semua yang belajar gitu. So, thanks for watching and see you on the next video. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan dan klik tombol lonceng untuk notifikasinya. Ingat, subscribe itu gratis.